Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, nenek-nenek, siapa saja pencinta tanaman, kita coba lihat fermentasi POC, pupuk organik cair buatan saya ya. Nanti bagaimana cara membuatnya, di sini kita coba buktiin. Kita buka ya. Ini sudah 2 minggu, ini baru 1 minggu, dan ini hanya memerlukan waktu 1 bulan fermentasinya. Kita lihat. Oke, dia sudah berbusa, berarti fermentasinya sudah sedang berproses. Maka 2 minggu lagi akan menghasilkan sebanyak ini, 8 binian akan terisi dari 1, dari 2 jadi 16. Itu bisa berlangsung untuk tanaman banyak seperti saya ini hanya 6 bulan ya. Kalau tanaman Anda sedikit mungkin bisa untuk setahun. Aplikasinya bila Anda mengisi air seperti ini, cukup dituangkan 1 gelas aqua, cairan ini dicampur, dan tidak perlu harus tiap hari ya, 2 kali seminggu cukup ya. Maka tanaman kita, testimoninya ini di tempat saya, kalau mau lihat juga langsung boleh. Setiap 3 hari sekali ini diaduk, karena dia menghasilkan gas oksigen supaya fermentasinya lebih bagus. Kemudian nanti sampah-sampahnya ini bisa menjadi pupuk organik padat ya, dijemur, setelah membusuk dijemur jadi campur dengan media tanah. Ini biayanya sangat murah, hanya sampah dapur ya, seperti kulit telur dan lain-lain, nanti dijelaskan. Biaya untuk satu ini hanya makan biaya 8.016, tapi bisa menghasilkan sebanyak 16 beginian. Jadi bisa untuk setahun kalau tanamannya sedikit, dan bisa 6 bulan kalau tanamannya banyak. Oke, selesai ini kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Makasih. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, kita akan presentasikan bagaimana cara membuat POC ya, pupuk organik cair, agar kita tidak perlu lagi membeli pupuk organik, bikin sendiri aja. Biayanya tidak mahal, cuma menggunakan sampah-sampah dapur seperti ini. Ini dikumpulin dalam waktu seminggu ya. Ada kulit telur, jambu busuk, kulit pisang, kulit bawang, dan segala macam. Boleh juga bikin nasi bekas ya. Ini jambu busuk, kebetulan saya banyak punya jambu ya, kulit pisang. Oke, tomat busuk, ini semua ada sebanyak ini tadi kita masukkan ke dalam ember ini. Kemudian kalau ibu-ibu punya air cucian beras, disimpan aja 2-3 kali atau 4 hari. Busuk juga nggak apa-apa, itu sangat bagus buat ini. Kita harus buat airnya sebanyak 3 perapat ya, karena dia nanti akan menghasilkan oksigen atau gas, sehingga kita harus beri dia ruang. Kalau airnya masih kurang, kita bisa kasih air akuarium kalau punya ya. Kalau nggak punya, boleh juga air pump, tapi yang harus sudah diendapkan, karena dia ada kaporit. Kaporit itu tidak baik buat tanaman. Kalau kita punya air sumur, itu lebih bagus. Setelah itu kita tambahkan EM4. Ini nggak mahal ya, cuma 30.000. Padahal kita bisa pakai untuk sebanyak 10 kalinya bikin beginian. Jadi kalau dihitung 10 kalinya, biayanya maka cuma 3.000 untuk ininya. Misalnya seperti ini
saya perlukan dia sedikit aja. Cuman saya bikin 4 kali tutupnya ini aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan yang terakhir yang perlu ditambahkan adalah gula merah. Gula merah itu tidak mahal ya, dan tidak banyak perlunya, kita hanya perlu sedikit saja untuk membuat supaya dia menjadi fermentasinya berhasil dengan baik. Ya, kita cukup buat satu ini saja. Kita cukup membuat dia, masukkan, tidak usah dihancurkan, dia akan hancur. Dan kalau bisa juga kita buat 4 siung bawang putih, karena dia akan mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam. Kita ambil bawang putihnya. Oke. Setelah masih ada kulit telur barusan di dapur. Ini ada bawang putih. Kita nggak usah dikulitin, langsung aja dipotong-potong supaya dia berproses langsung sama-sama dengan kulit. Nanti ini juga membuat hasilnya nanti tidak akan bau busuk dan tidak akan berulat. Kalau saya takut dia akan berulat. Oke, setelah ini selesai kita masukkan semua. Seperti ini daun-daun pohon beringin saya banyak punya pohon beringin, daun pohon jambu, daun kembang sepatu atau kembang sepatunya, kalau di Medan disebut bunga raya. Ya pagi itu ditutup ini aja sih. Setelah itu nanti saya akan isi air. Setelah diisi air tutup. Setelah ditutup, tiap 3 hari sekali kita buka supaya gas oksigennya keluar, kita kocok lagi 3 hari sekali selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka kita akan menghasilkan POC, pupuk organik cair, seperti yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Dan sampah-sampah tadi dia akan membusuk. Busukan sampah-sampah tersebut kita ambil, kita jemur, setelah kering dia akan menjadi media tanam yang baik. Kita campur dengan tanah, maka dia akan menjadi media tanam yang baik. Kemudian airnya ini, POC ini bisa juga disemprotkan ke daun dan langsung ke tanah. Jadi demikian dengan biaya murah. Kalau saya udah hitung biaya untuk keluar ke sini tadi M4 ini hanya 3.000 perak terpakai. Kalau mungkin gula merahnya 5.000 perak, itu nantinya 5.000 rupiah. Paling nyantung nggak memakai biaya hanya 8.000 ya. Tapi udah menghasilkan pupuk Anda selama 6 bulan bisa dipakai. Karena kita tidak menyiramkannya semua langsung, tapi ada air campurkan 1 gelas aqua ini, kocok, siram, selesai. Oke, demikian kenapa saya sebut ini POC Bori, karena ada teman nanya, kok pohonnya Mr. Ondo ini bursu-bursu, nggak pakai pupuk apa? Spontan saya bilang, oh saya pakai pupuk Bori. Ternyata dia pergi mencari ke toko tanaman, nyari pupuk Bori. Dia tanya-tanya, nggak ada. Dia balik lagi, Mr. Ondo, nggak ada itu pupuk Bori. Kamu beli di mana? Nyari di mana? Di toko tanaman. Ya jelas nggak ada. Saya hanya menjawab pupuk Bori itu maksudnya Bori, buatan Ondo sendiri. Jadi saya bilang ini POC Bori, pupuk Ondo cair Bori. Oke, pupuk organik cair Bori. Demikian, sampai ketemu di presentasi berikutnya mengenai bagaimana membuat pot menjadi berwarna-warni dan menarik, indah dengan biaya murah juga. Terima kasih, sampai ketemu.